Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ketiga dari silsilah Afatul Lisan fi Daw'il Kitab was Sunnah. Pada halaqah atau pertemuan kali ini kita sedikit berbicara tentang dampak atau bahaya dari lisan yang ketiga, yaitu al-qawlu 'alallahi bighairi ilmin, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pengetahuan di situ. Entah yang dibicarakan adalah tentang Allah Subhanahu wa taala zatnya, atau tentang syariatnya, atau tentang nabinya, atau tentang hal-hal yang harus kita imani yang itu tidak kita punya ilmu tentangnya, namun kita berbicara. Apa dampak dari ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum berdusta itu hukumnya adalah haram. Secara umum berdusta itu hukumnya haram. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan wa qad tadhaharatin nususu minal kitabi was sunnah ala tahrimil kadhib, dan sungguh telah banyak nas-nas dari Al-Qur'an ataupun dari hadis yang menyebutkan tentang haramnya kedustaan. Ini dusta secara umum. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang terlarangnya dusta. Dusta itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam Al-Azkar beliau mengatakan, i'lam anna madhhab ahli sunnati wal jamaah anna al-kadhib huwa al-ikhbaru 'anis syai'i bi khilafi ma huwa ta'ammatta am jahilta. Dusta itu, kata Imam An-Nawawi, adalah engkau mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Entah Anda sengaja atau Anda tidak sengaja. Namun kata Imam Nawawi, lakinna la ya'samu fil jahli wa innama ya'samu fil amdi. Tetapi ketika dia berdusta dengan tidak sengaja, tidak dikenakan dosa. Yang dikenakan dosa hanyalah ketika dia berdusta dengan sengaja. Intinya bahwasanya dusta secara pengertian adalah mengabarkan sesuatu atau bercerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Dan masuk dalam hal ini ketika dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada ilmu di atasnya. Dalil tentang pengharaman dusta ini banyak sekali. Secara umum tadi Imam Nawawi telah menyebutkan banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak punya pandangan, engkau tidak punya ilmu di situ.
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tanpa ada ilmu ini adalah perkara yang terlarang. Ini adalah perkara yang terlarang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innas sidqa yahdi ilal jannati. Innas sidqa yahdi ilal birri. Innas sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakun siddiqan." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang itu berkata jujur sampai kemudian dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Sesungguhnya dusta itu adalah mengantarkan kepada dosa, dan dosa mengantarkan kepada neraka, dan seseorang senantiasa berdusta sampai kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Jadi dusta diharamkan karena dia akan mengantarkan kepada neraka. Bahkan di sisi lain, selain terancam dengan neraka karena perkataan dusta, selain karena dimintai pertanggungjawaban, kedustaan ini juga mempengaruhi keberkahan dalam muamalah kita, menghilangkan keberkahan. Oleh sebab itu Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sebuah bab dalam kitab beliau. Beliau mengatakan babu ma yamhiku al-kadhibu wal kitmanu fil bai'. Bab tentang bahwasanya dusta dan menyembunyikan aib itu akan mengurangi atau menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Dan beliau menyebutkan sebuah hadis al-bayyi'ani bil khiyar. Orang yang berjual beli ada hak pilih di antara mereka. Jika mereka jujur, mereka tidak menyembunyikan aib, maka jual belinya diberkahi. Namun ketika mereka berdusta, mereka menyembunyikan aibnya, maka muhiqat barakatu bai'ihima, dihilangkanlah keberkahan jual belinya. Jadi selain terancam oleh neraka, selain diancam bahwasanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, hukuman dunia pun berlaku bagi orang yang dusta, yaitu hilangnya keberkahan dalam muamalahnya. Dan banyak sekali tentang dalil-dalil tentang haramnya kedustaan secara umum. Adapun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama syariat, maka ini sungguh lebih berat, sungguh lebih besar dosanya dibandingkan berdusta atas sesama makhluk, berdusta di atas selain Allah dan Rasul-Nya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya dusta kepada Allah, berbicara tentang Allah, tentang syariatnya, tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm." Siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengada-ngada, ya, yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia, untuk membuat manusia itu tersesat bighairi ilm, tanpa ada pengetahuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih zalim daripada orang seperti ini. Ketika dia tidak punya ilmu dalam masalah hukum tentang ini, dia berbicara tentang itu. Dia berdusta, dia berani. Maka sungguh orang ini adalah orang yang paling zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan
dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa saddaqa anha wa sadafa anha." Siapakah yang paling dusta, yang paling zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wala tattabi'il hawa alladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun." Janganlah kalian mengikuti hawa-hawa nafsu kalian, yaitu mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengurut dosa-dosa besar dalam surat Al-A'raf, Allah menyebutkan salah satu dosa besar adalah mengucapkan atau berbicara tentang syariat, tentang Allah tanpa adanya ilmu. Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Apa di antaranya? Al-ismu, dosa-dosa besar, wal baghi, ya, kezaliman, kemudian kesyirikan, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kesyirikan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setelah kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Masyarakat muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku, berkata-kata atau berucap atau berpandangan atas namaku, berdusta atas diriku, kata Nabi SAW, tidak seperti berdusta atas yang lainnya. Maka siapa yang berdusta atas diriku, bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ini ancaman besar bagi orang-orang yang senantiasa berani berbicara tentang agama, tentang syariat, yang dia tidak punya ilmu di situ. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan sekedar dia mengucapkan, berbicara tanpa ilmu, walaupun memang, walaupun misalnya setelah ditelusuri perkataan dia betul, tapi ketika dia mengucapkan dia tidak punya ilmu di situ, maka dia sudah bisa dihukumi sebagai orang yang terjerumus kepada dosa. Walaupun misalnya pendapat dia tadi yang dia katakan tanpa ilmu, setelah dia teliti ternyata betul, maka dia telah terjerumus kepada sebuah dosa karena telah berucap tanpa ilmu. Olehnya itu, Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, salah seorang muridnya yaitu Ibnu Wahab, beliau mengatakan kepada Imam Malik rahimahullah, "I'lam annahu laisa yaslamu rajul haddatsa bikulli ma sami' wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'." Ketahuilah, seseorang tidaklah selamat ketika dia berbicara setiap apa yang dia dengar, dan bukanlah seorang imam ketika dia berbicara setiap apa yang dia dengarkan. Ketika juga ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya banyak faidah yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia kalah tahdis, kalah banyak periwayatan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
kalah periwayatan dari Abu Hurairah. Ketika ditanyakan, kenapa Anda sedikit meriwayatkan daripada Abu Hurairah? Kata Anas bin Malik, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran. Ya. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk meriwayatkan banyak hadis kepada kalian, melainkan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa ya yang berdusta atas diriku, maka bersiap-siaplah dia untuk ya mengambil tempat duduknya di neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahaya dari berdusta secara umum, dan terlebih besar lagi adalah ketika dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Sebagian fenomena di antara umat kita sekarang ini, kaum muslimin, begitu banyaknya di antara kita yang berani berbicara tentang agama ini, tentang syariat ini, tanpa adanya pengetahuan, tanpa dia mengetahui seluk-beluknya, bahkan tanpa dia mengetahui permasalahannya secara rinci, bahkan tidak punya tasawur terhadapnya, dan dia pun berani ya. Bahkan kadang perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada nas di situ, kadang sebagian orang berani berucap. Bahkan ini pun bukan hanya orang-orang awam, bahkan ada yang mengaku sebagai tokoh agama, berani berucap yang jelas-jelas itu adalah kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berhati-hati. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kedustaan yang dibolehkan dalam syariat selain daripada berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya tidak ada pengecualian ketika pengharaman tentang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Yang ada pengecualiannya adalah berdusta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis disebutkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal kadzdzabu alladzi yuslihu bainan nas. Ya, bukanlah pendusta orang yang mendamaikan dua orang, orang yang mendamaikan manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim, lam asma'hu, aku tidak mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai'in ma yaqulun nasu illa fi salas. Tidaklah aku mendengarkan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan terhadap apa-apa yang dikatakan oleh manusia kecuali kepada tiga perkara. Ya. Di antaranya tadi adalah berdusta atau berbicara walaupun mungkin mengandung kedustaan, tapi tujuannya untuk mendamaikan manusia. Oleh sebab itu Imam Nawawi ya, juga menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan fi ibahati ba'dil kadzib limaslahah, menunjukkan bolehnya berdusta jika ada maslahat. Ya. Di antara yang disebutkan dalam hadis adalah haditsul mar'ati zaujiha, ucapan seorang istri kepada suaminya, atau sebaliknya, ucapan suami kepada istrinya yang mengandung kedustaan, yang mengandung ucapan yang ambigu. Ya. Atau dalam perkataan yang lain, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala ketika dalam peperangan. Ya. Jadi ada tiga yang dibolehkan untuk dia berdusta. Ya. Adalah yang pertama ketika peperangan, yang kedua adalah ketika dia mendamaikan orang yang bertikai, dan ucapan seorang suami terhadap istrinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dampak lisan yang ketiga, yaitu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang dapat mengancam jiwa kita, mengancam diri kita dari berbicara tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita atau
memotivasi kepada kita sekalian untuk senantiasa rajin-rajin belajar, rajin menuntut ilmu, sehingga tidaklah keluar dari lisan kita ketika berbicara tentang syariat, melainkan semuanya kita ketahui. Demikian yang disampaikan, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.